Selamat pagi Mitra 104,6 FM, kembali bersama saya Shanti Putri dalam sajian obrolan pagi untuk edisi hari ini Jumat 6 November 2020. Dan seperti biasa di obrolan pagi kali ini kami akan menyajikan obrolan yang begitu menarik untuk menemani pagi hari pemirsa. Untuk itu, adapun topik kita kali ini yaitu menyongsong Lokesabe Mahagotra Pasek Sanak Saptarsi. Dan Mahagotra Pasek Sanak Saptarsi sebagai Pasemetonan Pasek Minggu 8 November 2020 akan menyelenggarakan Lokesabe yang ke-8. Lantas, apa dan bagaimana persiapannya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kali ini di Studio Gempol 38 sudah hadir satu narasumber, yaitu Ketua Panitia Lokesabe, Ketut Karyasa Atnyana. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi kepada Mbak Santi, Iya. dan selamat pagi kepada Mitra 104,6 6 FM. FM. Baik, bagaimana kabarnya Bapak? Baik, sehat. Sehat selalu ya, apalagi akan melaksanakan kegiatan ini pasti tambah ya semangatnya ya Pak ya. Harus semangat walaupun Oke. suasana pandemi. Betul sekali. Ya. Dan kembali Shanti juga ingatkan bagi Anda yang ingin bertanya ataupun mau menyampaikan aspirasi, kami akan membuka di sesi kedua, jadi Anda bisa bergabung di 23455. Untuk di sesi pertama ini, Shanti akan mengajak narasumber kita untuk berbicara terlebih dahulu. Dan kepada Pak Karyase, ini saya panggil Pak Karyase saja ya Pak ya. Ya, siap. Mungkin bisa dijelaskan dulu bagaimana persiapan dari Lokesabe yang ke-8 Mahagotra Pasek Sanak Saptarsi atau MGPSSR Kabupaten Buleleng ini Pak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Santi. Sebelum saya sampaikan tentang persiapan dari Mahasabe yang ke-8 MGPSR Kabupaten Buleleng ini, perlu saya sampaikan bahwa Mahagotra ini adalah organisasi soroh Paikatan Kepasekan yang berdiri sudah cukup lama, yaitu 17 April tahun 1952. Tahun 52, wah. 52. Dan itu organisasinya sudah cukup matang, sudah cukup tua, dan ada di 11 provinsi. 11 provinsi, salah satunya Bali ya. Nah, sehingga Mahagotra ini strukturnya ada dari pengurus pusat, ada pengurus provinsi, pengurus kabupaten, pengurus kecamatan sampai di koordinator tingkat desa. Nah, kemudian secara organisasi pengurus pusat yang disebut dengan Mahasabe yaitu sudah melakukan, dan itu dikomandani oleh Pak Wite. Kemudian sekretarisnya Pak Itade dari Gianyar, kemudian pengurus provinsi yaitu sudah melakukan Mahasabe juga, yaitu dikomandani oleh Pak Giri Praste. Tentu setelah terbentuknya kepengurusan tingkat pusat sampai provinsi ini harus ditindaklanjuti dengan Lokesabe yang ada di masing-masing kabupaten. Sebenarnya Lokesabe kami ini adalah Lokesabe 5 tahunan yang rencananya dilaksanakan pada bulan Juni lalu. Ya, sesuai dengan kepengurusan, berakhir pengurusan 5 tahun daripada Lokesabe Mahagotra Kabupaten Buleleng. Tapi karena suasana COVID sehingga diundur menjadi 8 November 2020. Nah, tentu sebenarnya kalau kita lihat Lokesabe ini yang di Buleleng ini sudah Lokesabe yang ke-8. Kita mengacu kepada Lokesabe yang ke-7 itu, sebenarnya kalau tidak pandemi COVID ini, kita ingin mengundang semeton atau rame atau pengurus sampai tingkat yang paling bawah, yaitu masing-masing koordinator desa dan klien-klien dadi. Karena kami juga Mahagotra Kabupaten Buleleng mempunyai sekretariat yang layak dan cukup megah di Sambangan, sehingga itu bisa menampung di atas 1000-an orang. Sebenarnya kami pingin ini sama dengan yang ke-7. Nah, tapi karena adanya pandemi ini, ya tentu harus
mengikuti protokol kesehatan. Nah, untuk antisipasi karena kami adalah Mahagotra Kabupaten Buleleng ini secara struktur organisasi itu sudah sampai tingkat bawah tentu karena ini kan Lokesabe ini adalah momentum yang sangat penting sekali dalam rangka evaluasi kinerja 5 tahunan, kemudian menyusun program dan juga pemilihan pengurus. Nah, tentu untuk menampung aspirasi daripada pengurus-pengurus keseluruhan dan juga warga Pasek yang ada di Kabupaten Buleleng, ya, akibat daripada pandemi ini kan tidak bisa mendatangkan banyak orang. Nah, tentu kami siasati dengan melakukan Pralokesabe. Oke, ada Pralokesabe. Ya, Pralokesabe ini yaitu dilaksanakan di masing-masing kecamatan. Dan itu sudah dilakukan di 9 kecamatan. Sehingga ini hampir sama mungkin seperti Lokesabe kecamatan lah, kan seperti itu. Mengundang pengurus dari masing-masing desa. Nah, kemudian di sana membicarakan tentang evaluasi daripada kepengurusan sebelumnya, kemudian menyangkut apa yang menjadi hal-hal yang hasil keputusan Mahasabe pusat maupun provinsi, sosialisasi juga, dan tentunya juga pasti akan menyerap aspirasi tentang siapa yang pengurus, kemudian apa saja program-program yang dilakukan. Nah, kemudian sebelum ini juga perlu saya sampaikan tema daripada Lokesabe ini adalah yang dilakukan di Mahasiswa yang ke-8 ini adalah biar saya tidak salah, yaitu melalui Lokesabe ke-8 ini MGSL Kabupaten Buleleng kita mantapkan pelaksanaan catur swadharmaning Pasek. Oke, itu mungkin bisa dijelaskan juga ya, maknanya. Yaitu Astiti Ring Widi atau Astiti Bakti Ring Sidi Sang Widiwase, Bakti Ring Kawitan. Nah, kemudian Sati Ring Bisame Guyeb Ring Semeton. Ya, tentu Astiti, nah, tentu kita lebih meningkatkan keimanan kepada Sang Yang Widiwase, kemudian bakti tentu kita karena bagaimanapun agama Hindu kan salah satu ini soroh ini tidak hanya tentang organisasi kepasekan, tapi juga menyangkut bagaimana kita bakti ring leluhur, salah satu itu kawitan, kan begitu. Nah, sehingga ini harus kita tingkatkan. Kemudian sati ring bisame, nah, karena kita di masing-masing paikatan, nama di Pasek itu pasti ada bisame yang sudah diwariskan turun-menurun. Nah, tentu bisame ini adalah sesuatu yang sangat sakral dan itu sudah turun-temurun, dan itu kita harus wajib mentaati bisame itu seperti apa yang diamanatkan oleh leluhur kita, seperti di mana kita harus memuja beliau, kan begitu. Kemudian Guyeb Ring Semeton. Nah, ini Guyeb inilah Guyeb Ring Semeton ini semenjak tahun 52 ini Mahagotra ini tentu ingin lebih guyub lagi. Karena kata lihat dari warga Paiketan atau warga Bali ini di Buleleng ini sekitar hampir 60-70% itu adalah warga Pasek. Nah, tentu kesuksesan membangun Bali atau mensejahterakan Bali di Pasek ini besar sekali pengaruhnya. Kalau ingin sukses membangun Bali, mensejahterakan warga Bali, ya warga Pasek ini harus kita sejahterakan. Tentu paling sedikit itu sudah 60-70% itu akan berpengaruh. Maka dari itu kami dari Paiketan Mahagotra ini mempunyai peran yang sangat penting sekali membantu program-program pemerintah, kemudian Parisade, bagaimana kita membantu untuk pembangunan yang ada di Bali dan khususnya kalau kabupaten. Sebagai contoh, ya kami dari awal itu program-program pemerintah seperti ada program bedah rumah,
kemudian bagaimana ada program-program sosial yang lainnya. Apalagi di masa pandemi ini, kami cukup aktif sekali di Mahagotre ini membantu masyarakat untuk mengatasi pandemi COVID ini. Nah, pertama adalah termasuk jaringan pengamal sosial. Kami bergotong royong dari semeton-semeton kami menyediakan sembako atau kebutuhan yang lainnya, kemudian hand sanitizer, kemudian melakukan penyemprotan, nah, kemudian juga memberikan kegiatan-kegiatan sosial kepada sulinggih-sulinggih, nah, sehingga betul-betul nanti kita di Mahagotre ini mempunyai peran aktif dalam membantu segala bentuk pembangunan, termasuk mengatasi dalam suasana COVID ini. Oke, juga sudah terjawab nih ya, ada mulai dari bagaimana persiapannya, Mahagotre itu seperti apa, serta tema dan makna kegiatan kali ini juga sudah disampaikan seperti itu Pak ya. Lalu tadi mungkin sudah disinggung juga mengenai sekretariat dari Mahagotre sendiri itu terletak di Sambangan seperti itu Pak ya. Ya, betul. Lalu untuk kegiatan ini, rencana Lokosaba ini akan dilaksanakan di sekretariat tersebut atau mungkin di tempat lain? Ya, sebenarnya fokusnya itu nanti ada di Sambangan, yaitu kami punya sekretariat lantai 3, dan itu hasil gotong royong dari Pesemetonan. Tetapi dalam seperti tadi, karena suasana COVID ini, sehingga Lokosaba ini itu dirangkai dari masing-masing kecamatan yang pra-Lokosaba itu. Oke. Nah, sehingga sekarang nanti karena nanti ini harus ada protokol kesehatan, tidak boleh pertemuan lebih dari dalam satu ruangan 50 sampai 60 orang, walaupun kapasitas kami gedungnya cukup besar. Nah, tentu kami siasati. Kami siasati apa yang menjadi keputusan pra-Lokosaba itu, nanti itu disampaikan oleh masing-masing pengurus kecamatan. Nah, masing-masing pengurus kecamatan. Nah, kemudian peserta Lokosaba itu adalah ada pengurus Sabe Pandite, Sambat Pandite, kemudian ada pengurus Sabe Walake, pengurus Sabe Provinsi, pengurus Kabupaten Kota, kemudian pengurus kecamatan, kemudian tentu juga perwakilan masing-masing daripada kecamatan itu. Nah, tentunya yang sebelum-sebelumnya kita undang sampai semua pengurus, sampai tingkat desa. Tapi sekarang kita peserta itu hanya cukup KSB, Ketua Sekretaris Bendahara dari pengurus kecamatan. Atau juga untuk seperti tadi, untuk aspirasi dari masing-masing kecamatan, masing-masing desa itu sudah dilaksanakan dalam bentuk pra-Lokosaba. Oke, saat di pra-Lokosaba itu sudah tersampaikan semuanya, jadi nanti tinggal disampaikan saja saat Lokosaba ini terlaksana, ya, seperti itu Pak ya. Betul. Artinya juga nanti untuk menanggapi situasi pandemi ini sudah dipikirkan cara seperti itu Pak ya. Betul. Oke, nah ini juga menarik Pak mengenai kegiatan pra-Lokosaba. Nah kalau boleh tahu, mungkin kegiatan tadi sempat disinggung sedikit mengenai keputusan yang telah diambil, tapi selain itu apakah ada kegiatan lainnya saat dilaksanakan pra-Lokosaba itu Pak? Ya, ada kegiatan yang lain, karena ini kan menyangkut pandemi juga. Kita pra-Lokosaba ini membantu juga kepada pengurus, itu berupa sembako kan begitu, dan juga pra-Lokosaba ini ya ada kegiatan-kegiatan sosial dan sebagainya. Ya tentu seperti tadi erat kaitannya dengan masa pandemi ini. Karena kita lihat kalau dan juga secara personal kita di Mahagotre ini hampir semua sektor daripada Semeton atau dari kader-kader PASA ini ada di semua bidang, baik eksekutif, legislatif maupun di adat, dinas, kemudian maupun di bidang-bidang yang lainnya. Bidang keahlian juga ada, kan seperti itu. Nah, sehingga ini semua dalam suasana pandemi ini bukan saja saat untuk Lokosaba ini, tapi dalam kegiatan sehari-hari mereka juga berperan aktif
karena sesuai dengan apa yang menjadi tema kali ini adalah bagaimana kita guyub. Ring Semeton itu guyub ini berarti bukan saja kita mempersatukan keguyuban Semeton ini, tapi bagaimana kita membantu masalah-masalah yang ada di Bali maupun tentu nasional juga, karena kita ada pengurusannya ada di 11 provinsi. Nah, termasuk hal-hal yang menyangkut kegiatan-kegiatan tadi, ada pembagian sembako, kemudian Kamijun juga yang kami kebetulan di DPR RI yang sampai saat ini ya masih aktif di Pesemetonan, juga apa yang menjadi program-program yang kami miliki juga kami sinkronkan dengan program-program yang ada di Pesemetonan. Termasuk juga kita juga bantu bagaimana peningkatan sumber daya manusia daripada Pesemetonan ini, sehingga beberapa tempat kita bangun peseraman dalam bentuk balai latihan kerja komunitas. Nah, itu kita bangun sehingga nantinya itu akan menjadi pusat peningkatan sumber daya manusia itu sendiri. Karena dan di BLK komunitas itu nanti bukan saja di warga Pasek saja, tapi semeton-semeton yang lain juga bisa mengakses untuk melakukan. Nah itu, dan juga kita bantu di beberapa peseraman di Sulinggih, tentu bagaimana mereka itu peningkatan di samping atau srada atau bakti kepada kawitan, juga peningkatan ini adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia. Nah, karena bagaimanapun SDM ini kan penting sekali untuk peningkatan kesejahteraan warga, terutama ring Pesemetonan itu. Seperti kemarin peseraman itu ada beberapa yang peningkatan cara untuk bagaimana membuat banten, kemudian ada juga teknis di luar ini tentang IT juga ada, tentang juga SDM, ISDM yang lain. Nah itu salah satu peran kami, kebetulan kami di DPR RI. Dan juga yang di Semeton yang lain juga banyak juga. Seperti Pak Bupati, kemudian Pak Giri Praste, kemudian Semeton-Semeton yang lianan, ada yang juga punya keahlian seperti Pak Dr. Gegel, bagaimana dia peningkatan UMKM, UMKM untuk menciptakan produk-produk UMKM itu. Nah, sehingga betul-betul nanti kita ini bukan di Magotre ini bukan hanya fanatisme kepada hal-hal yang sempit seperti hanya bahwa kita mengelompokkan, bukan itu saja, tapi peran kita bagaimana kita nanti berpartisipasi membantu Indonesia, masyarakat Indonesia dan khususnya Bali dan tentu Beleleng, peningkatan sumber daya manusia, kemudian hal-hal menyangkut kegiatan sosial maupun kegiatan-kegiatan yang lain untuk meringankan beban dan juga tentu untuk mensejahterakan umat itu sendiri. Oke, jadi salah satu kegiatan yang dilaksanakan juga saat Pralokosabe selain menentukan keputusan tersebut adalah melakukan kegiatan sosial seperti yang tadi telah dijelaskan, seperti itu Ya, Pak Nge. betul. Nah, masih mengenai Pralokosabe Pak, sempat katanya itu muncul nama-nama antara lain nih Pak ya. Ada Pak Putu Agus Suratnyana yang saat ini menjabat sebagai Bupati Buleleng, lalu juga ada Dr. Nyoman Sujidra yang saat ini sebagai Wakil Bupati Buleleng. Lalu selain itu juga ada Dr. Putra Sedana yang saat ini menjabat sebagai Ketua Banteng Muda Indonesia, serta ada Pak Ketut Karyasa sendiri, dan satu lagi ada nama kandidat Kuda Hitam Gede Sumansanena. Apakah bocoran tersebut memang benar adanya Pak? Ya, kita di Magotre ini kan tetap sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu salah satu agenda daripada Lokesabe itu adalah kan untuk membentuk kepengurusan, di samping mengevaluasi pengurus sebelumnya dan bentuk kepengurusan. Nah tentu
sampai saat ini ya memang cukup menarik juga ini di Magotre ini, karena dengan kiprahnya yang cukup organisasi yang sudah cukup besar, organisasinya sudah dari pusat sampai tingkat desa, sampai ke Banjar, sampai ke Dadi-Dadie. Nah, tentu ini organisasi yang kapal besar. Kemudian tentu ini jadi menarik juga kan begitu. Kalau tidak ada menarik mungkin ya nggak mau kan, tapi pada intinya pengurus nanti itu adalah kita bersifat ngayah, tidak digaji. Nah, seperti itu. Sehingga sampai saat ini ya juga kita karena di sana itu kan ada peningkatan sumber daya manusia, ada koperasinya juga. Nah, itu memang benar di dalam pembicaraan, kemudian di Praloke Sabe juga ada muncul-muncul kandidat yang diinginkan. Pada intinya tentu agar apa yang sudah berhasil dicapai oleh kepengurusan sebelumnya yang dikomandani oleh Pak Dengah Kigel, itu tentu harus paling sedikit bisa dipertahankan, dan tentu kita akan lebih baik lagi. Karena sedikit dulu sebelum nanti masalah personal itu, kita lihat keberhasilan Pak Dengah Kigel dan pengurus yang lainnya, yaitu sudah luar biasa. Pertama adalah kita punya sekretariat yang cukup megah, yaitu lantai 3 di Sambangan. Kemudian struktur organisasinya juga sudah sampai ke tingkat bawah. Kemudian untuk membantu meringankan sekarang dari dulu kan sangat susah sekali yang Pesemetonan itu ketika muput upacara baik manusianya fitrahiyatnya. Nah itu keselinggihan ini juga sekarang hampir masing-masing kecamatan sudah cukup banyak juga selinggih yang sudah bisa dibentuk, sehingga tidak terlalu membebani susah ketika umat itu, karena dulu kan ketika warga Beleleng harus mencari umat sampai ke Karangasem dan sebagainya, mencari selinggih. Nah, sekarang cukup di tingkat kecamatan, di tingkat desa. Nah, tentu hal itu yaitu di bidang keselinggihan juga. Hal-hal yang lain bagaimana kita keguyuban untuk seperti tadi membantu program-program pemerintah itu sendiri, karena semeton yang duduk di eksekutif, di legislatif maupun yang di profesi-profesi yang lain, nah itu juga didorong untuk partisipasinya. Ketika sekarang kan ada pembangunan fisik, nah seperti ada perbaikan dadie, kemudian ada seperti tadi bedah-bedah rumah, kan itu bagaimana mendorong agar mereka itu berpartisipasi. Nah, tentu ini kemarin dari Pak Dengah Kigel itu apa yang potensi-potensi yang dimiliki oleh Pesemetonan ini sudah bisa dibangkitkan, sehingga partisipasi kita cukup aktif juga. Tentunya yang paling utama ini kita kan partisipasi ini kan ada beberapa pura-pura kawitan itu, seperti sekarang di Punduk Dawe, partisipasi Pesemetonan Pasak di Beleleng ini cukup tinggi sekali, yaitu dengan cara gotong royong mereka sukarela sekali mengatur orang punya. Belum lagi juga semeton-semeton yang duduk di legislatif. Waktu itu kebetulan kami di DPRD Bali, bagaimana kami mendorong pemerintah untuk membantu seperti paikatan hampir 15 miliar rupiah untuk Pondok Dawe dari Pesemetonan Pasak itu dalam bentuk hibah, sehingga itu bisa dibangun. Begitupun juga dari eksekutif, ada Pak Bupati yang membantu, kemudian untuk beberapa pembangunan, dan tentu yang tidak kalah pentingnya ini kan itu masing-masing dadie itu melakukan iuran untuk membantu, sehingga cukup banyak waktu itu bisa kumpul dana untuk itu sebagai sehingga berdiri sekarang sudah cukup megah di pura di samping Sambangan, di Pura Pondok Daun. Nah, sekretariat di Sambangan ini juga
Partisipasinya ada Pak Sumenase kemarin membantu tanah, kami juga membantu Bapak Bupati juga, Pak Gubernur juga waktu itu, Pak Gubernur Mandi Mangkupastike juga, dan juga semeton-semeton dari yang lain. Nah tentu hal-hal yang sudah dicapai luar biasa ini mempunyai kepengurusan berikutnya ini tentu punya tanggung jawab yang cukup besar. Paling sedikit seperti tadi saya sampaikan, harus bisa mempertahankan dan perlu lebih bagus lagi. Dan kami lihat yang selama ini yang orang-orang yang kompeten dan layak itu banyak sekali. Seperti tadi nama-nama yang disebutkan, dan itu sudah terbukti. Ya, nah, tentu nantinya ya kita inginkan itu pertama adalah kepengurusan itu harus sesuai dengan mekanisme, sesuai anggaran dasar dan arah rumah tangga daripada persemetonan. Kemudian yang terpenting itu tentu kita ingin adalah secara mufakat. Nah, karena bagaimanapun di Praloku Sabe itu kan sudah disampaikan. Memang seperti tadi kan banyak muncul, memang Pak Sumenase ini kan muncul juga, Pak Bupati, memang benar kan begitu. Tapi pada intinya nanti itu kami juga tidak ingin mendahului kan begitu, karena ini nanti adalah keputusannya itu ada di Loke Sabe tersebut. Tapi kami tentu menginginkan agar siapapun yang yang muncul ini adalah pasti yang terbaik. Terbaik. Oke, artinya bocoran tersebut benar adanya seperti itu ya Pak ya? Iya. Oke, masih ada beberapa pertanyaan lagi yang belum Shanti utarakan kepada narasumber kita, namun karena sudah 30 menit pertama kita usai, maka bagi Anda yang ingin bertanya ataupun menyampaikan aspirasi, kami akan membukanya di sesi kedua nanti. Namun sebelum kita beranjak ke sesi kedua, mari kita dengarkan beberapa iklan berikut ini.